guys, ketemu lagi bersama kita di YouTube Tak Sampul dengan saya Cak Sam dan saya Ipul. Ketemu lagi. Oke, jadi pada sore hari ini kita sudah kumpul bersama teman-teman TikTok yang ada di sini. Yang dua lagi tidur, guys. Jadi pada sore hari ini kan saya ada ide buat ngomongin tentang dunia-dunia pertiktokan yang alay. Sekarang itu dulu TikTok itu dikenal alay, dikenal apa-apa itu kan, dikenal kurang baik. Sekarang TikTok menyeluruh sekarang. Semua, dari anak kecil, anak besar, Anak dewasa, anak besar. itu semua pakai, tahu nggak? Jadi sore hari ini kita akan membahas yang lebih detailnya, ada kompetisi-kompetisi yang ada di TikTok yang tidak adil dalam penilaiannya. Sebenarnya bukan tidak adil sih, tapi kurang teliti aja sih. Banyak pemenang-pemenang yang kayaknya itu kurang akurat gitu loh, guys. Jadi kan kita ini saling bercerita atau saling curhat bersama anak TikTok. Ada dua. Sini ada yang namanya Ayubi dan juga ini ada namanya Santai. Cuma ada lagi tidur. Kita ngomong apa ya? Kita bingung ya. Jadi sebenarnya dunia TikTok adalah dunia kita berempat. Kita juga dipertemukan di TikTok. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh sangat-sangat membosankan banget. Karena banyak sekali orang-orang yang gimana ya, kayaknya mengadakan challenge atau kompetisi, tapi penilaiannya itu benar-benar nggak jelas gitu loh, guys. Jadi percuma buat kita yang ikut, tapi ujung-ujungnya yang menang adalah teman-teman mereka dan juga pacar-pacar mereka sendiri gitu loh. Itu yang aneh. Banyak grup yang mengadakan, guys, tapi kita juga bingung karena kita nggak menang. Tapi kita bukan membahas tentang menang atau nggak menangnya ya, cuma gimana cara menilai mereka yang benar itu seperti apa sih sebenarnya. Makanya kita juga sudah membicarakan bersama mereka. Apa mungkin kalau sebelum saya mengikuti challenge saya harus sekolah dulu, bangun pagi, terus pakai seragam, terus berangkat ke sekolah, harus berangkat sekolah dulu, harus berangkat bawa buku, tulis itu ya. Jelas itu. Kalau menurut saya, kalau kita mau ikut challenge tuh supaya kita lebih dekat dengan kamera. Kalau enggak, harus gini. Nah, kita harus menangis. Ku menangis. Tekanan suaranya itu harus tinggi. Ku menangis. Gitu. Dan ku menangis. Udahlah, kita lupakan aja ya tentang kompetisi-kompetisi yang nggak penting seperti itu. Tapi cukup seru juga kok. Kompetisi itu ya tujuannya memang baik buat menyatukan persaudaraan dan buat nambah teman, nambah saudara, bukan buat ajang untuk pamer-pamer atau sesuatu yang tidak baik lah. Pokoknya pengadaan challenge itu bagus. Oke, keren. Tapi penilaian kalian yang nggak keren. Tapi nggak apa-apa, kita nggak mau berpatokan karena juga kita nggak butuh uang. Tapi butuh sih sebenarnya. Tapi meskipun kayak gitu aku juga ikut kok. Aku juga ikut berpartisipasi karena challenge itu tujuannya kan baik, bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk mengasah diri kita. Misalkan diri kita bisa di lip sync, kita mengasah biar bagaimana, oh begini caranya nangis, oh begini caranya nyanyi yang benar, oh begini cara lip sync yang benar gitu kan. Itu tujuannya bagus banget. Oke, bagus banget, suka, makanya aku ikut. Tapi nggak menang. Dan di sisi lain aku juga butuh juga sih. Tapi nggak ada yang menang, guys, makanya itu kasihan. Nggak apa-apa. Jadi makanya saya tuh membicarakan tentang gimana cara mereka menilai sebenarnya. Apa karena mereka itu karena teman, saudara atau pacar jadi mereka dimenangkan, kita juga nggak ada yang tahu gitu loh. Cuma lupakanlah tentang kompetisi-kompetisi yang nggak penting di TikTok. Sekarang kita membahas adalah gimana dan juga bagaimana cara kita berempat ini bertemu di TikTok. Awalnya gitu gini, aku tahu dari lahir terus. Jadi seperti ini, kita kan sebelumnya awalnya juga nggak kenal, guys, karena saya juga dari Jawa Tengah, dia dari Nganjuk, ini dari Madura, ini dari Jombang yang tidur. Awalnya kita itu digabungin dalam satu buah grup
yang namanya itu BTS. Dalam dunia TikTok itu ada grup-grupan guys, makanya saya juga bingung itu buat apa, grup-grupan itu buat apa gitu loh. Nah ini cowok guys, bukan cewek, namanya Ayu B. Nah jadi kan buat kalian mau tahu gimana cara main TikTok dan juga ada apa aja sih di TikTok, ya tadi ada namanya grup-grupan, grup BTS contohnya. Kita dipertemukan di grup BTS. Awalnya kita nggak saling kenal, cuma lama-lama kita sudah kenal. Ya itu adanya grup biar saling kenal. Dia saling kenal guys, cuma sekarang saya tidak di grup di situ. Karena saya suka sendiri. Nggak apa-apa kalau kita nggak punya grup, yang penting kita saudara. Itulah tujuan TikTok. Tujuan TikTok itu bagus-bagus. Tergantung kitanya aja yang menyikapi, yang menanggapinya kayak gimana. Kalau misalkan kita bikin TikTok untuk mencari sensasi ya percuma. Ya memang banyak sih yang like, memang banyak, tapi ya kurang baik lah, soalnya yang nonton itu bukan anak kecil, bukan orang dewasa semua, tapi ada anak kecil, anak-anak juga. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, cowok cewek, cowok setengah cewek, cewek setengah cowok. Oke, Jadi- lanjut. Lanjut ya. Jadi ini yang ketiga yang dari Jombang. Dia memang suka tidur guys. Cuma dia duitnya yang paling banyak. Makanya kita di sini tuh morotin dia gitu. Ember. Jadi dunia pertiktokan tuh kita juga harus belajar cara memorotin orang. Hei. Jadi enggak sih guys, awalnya juga memang kita ketemu. Jadi yang namanya berteman tuh ada yang namanya akur berantem gimana sih, seperti itulah sistemnya. Tapi ya gimana kita menyikapi yang lebih baik dan juga gimana caranya kita sebagai orang biar saling support, saling nyeprot. ya itu. Jadi perjalanan kita awalnya kita tergabung dalam satu buah grup yang namanya BTS. Setelah itu lama-lama kita meet up guys, atau sering ketemu, bikin video bareng, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng ya. Tapi ya enggak sih, cuma ya gitu, sampai sekarang kita masih berteman. Sebenarnya lebih banyak lagi, cuma kan yang tergabung ini kan tinggal ini ada 4 orang yang di sini. Yang lainnya cewek, kita nggak mungkin juga masukin ke hotel. Dengan kesibukan kita masing-masing, ada yang kerja, ada yang masih belum kerja, ada yang mungkin sibuk dengan urusan sendiri. Tapi di samping kesibukan itu kita semua tetap alhamdulillah lah, tetap bisa berkumpul, tetap bisa saling kabar-kabar. Makan aja lah. Makan gua. Ayo ngomong lah. Dia ini adalah orang dari Madura guys yang saya kenal. Lu kenal? Dia adalah orang yang tidak bisa pakai bahasa Indonesia dulunya guys. Dia bahasa Jawa. Kata siapa? Dia dulu nggak bisa bahasa Jawa, dia tahu tapi nggak bisa mengucapkan guys. Bisanya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia pun dia tidak lancar. Tapi sekarang dia sudah menjadi rajanya. Rajanya bahasa Jawa maksudnya. Jadi seperti itu, saya pakai bahasa, saya di sini pakai bahasa Ngapak, dia pakai bahasa Madura, dia pakai bahasa Nganjuk, yang belakang pakai bahasa Jombang. Cuma ya karena kita hidup di Surabaya, kita juga pakai bahasa Surabaya, bahasa Jawa. Yang kebanyakan ngomongnya jancuk. Nah, kata kasarnya orang Surabaya itu jancuk. Jancuk. Bukan jancuk tapi jancuk. Seandainya jancuk. Gitu. Anjir. Menurut kalian di TikTok itu apa sih yang paling kalian suka, apa yang kalian minati? Cowok ganteng. Gila. Ingat, lu siapa Pak? Lu siapa? Kali. Kalau di TikTok yang saya suka adalah filternya, jadi kita akan terlihat lebih ganteng di situ guys. Ya, sama kayak gua. Surabaya gua. Iya kali. Jancuk. Dia bukan orang Surabaya guys. Nggak apa-apa. Bahasaku campur-campuran, yang penting kalian bisa Oke. mengerti. Di TikTok itu filter-filternya itu bagus-bagus semua, apalagi sekarang makin banyak itu apa? Efek-efek yang luar biasa. Makan aja lah. Jadi banyak di TikTok yang kita sukai guys.
Tapi banyak juga yang tidak kita sukai. Tapi kebanyakan yang suka. Soalnya kita pengguna TikTok. Jadi kalau kita bilang enggak, Oh, sensor. berarti belum kita. Karena di TikTok juga banyak orang-orang yang sok tahu guys, kebanyakan mengurus hidup kita, contohnya saya. Saya tuh paling suka julid kalau di TikTok guys. Saya paling suka komen-komen di akun orang itu ya bukan kasar sih, cuma Sukanya ngompor gitu. ngomporin orang, tapi ya gak sampai gelut lah. Mana mungkin gelut, kan jauh di sono. Karena kan mereka juga kebanyakan, Meskipun jauh tapi gelut. karena mereka juga kebanyakan tuh anak TikTok kebanyakan mereka sering bully, tapi dia tidak berani untuk bertemu langsung. Kebanyakan anak TikTok tuh homo semua guys. Apa sih itu? Apa sih? Gak tahu deh. Aku nggak dengar, Gak denger deh. Maaf guys, yang belakang gak gila. agak sensor sedikit. Iya maklum. Makanya jangan kita porotin karena kita jual dia. Nanti saya akan share fotonya dia di sini ya, yang mau booking atau yang mau apa bisa kan hubungi nomor di bawahnya. Ya. Iya, karena dia memang bisa dipanggil. Gitu. Di arah Surabaya aja, jangan jauh-jauh. Maksudnya dipanggil buat main TikTok, Iya. buat kumpul-kumpul bareng, buat meet up. Buat bikin video Jangan bareng gitu. pikiran ngeres yo guys. Halo guys. Ya jadi seperti itu guys. TikTok ada baiknya, ada buruknya juga. Cuma kan Tapi ada tinggalkan semua. yang buruk, pakai yang baik, oke? Tapi kebanyakan buruknya. Enggak sih, baiknya maksudnya. Kita pelaksanaan. Ya tergantung kita memakai aplikasi itu deh. Jadi buat kalian-kalian kalau mau memakai aplikasi, kalau mau memakai sesuatu itu harus dilihat yang baik-baiknya aja. Jangan yang buruk-buruknya dan yang membuli, jangan suka membuli. Untuk yang buruk, cukup aku aja yang Kalau buruk. bisa lebih julid. Karena kita semua juga nggak ada yang baik. Apa aku sih gak bully ya. Tapi ya begitulah tuh cara kita bertemu gimana, terus awal kita ketemu seperti apa, terus awal kita masuk grup. Jadi kalau kalian yang mau masuk grup bisa nanti hubungi saya ya, di DM gimana caranya masuk grup di BTS atau apa nanti bisa. Ada apa awak agak gila yang belakang kayaknya. Jangan dengar. Jangan didengar. Jadi nantikan. Gak mungkin kan di dipotong. Jadi buat kalian nanti yang mau tahu cerita-cerita anak-anak TikTok seperti apa biar nggak ketinggalan zaman, atau mau cerita-cerita tentang aplikasi yang lainnya, aplikasi dating, aplikasi maksudnya kencan, aplikasi buat ngedit video, TikTok, misalkan Master atau semuanya lah. aplikasi ya itulah. Buat dating atau buat ketemu cecetan itu video call, yang lainnya itu bisa nanti. DM aja, Kak tolong review pakai aplikasi yang ini Kak. Gini guys ya. Saya juga pemain TikTok ya. Mau apa? Mau Menjelaskan? Enggak menjelaskan. Mau meluruskan? Enggak meluruskan. Membengkokkan. Enggak. Mau memperjelas? Mau apa jenis lu Ki? Eh, Mau ngasih kritik dan saran lah buat TikTok. Oke. Apa sarannya? Apa? Apaan sih lu? Enggak gini loh. Menurut kalian TikTok, bedanya TikTok sekarang dan TikTok yang dulu gimana sih? Kalau TikTok yang dulu bagi aku, dulu memang ya, aku awal-awal bikin TikTok itu belum tahu apa-apa. Apa sih itu TikTok? Gimana sih pakainya aku nggak tahu ya. Terus ya aku ikutin aja alurnya. Sempet aku hapus juga, terus aku balikin lagi. Terus aku gimana ya? Awal-awalnya minat untuk TikTok itu gimana? Buat kalau aku sih, kalau pribadi aku sendiri habis kerja karena nggak ada kerjaan ya. Oh, buat gabut. Ya. Buat hiburan lah. Buat apa? Itu kan yang dulu ya. Ya. Kalau yang versi sekarang? Lah, Kalau sekarang versi kayaknya sekarang jadian loh. Udah kayak Bagi aku. beda banget gitu. Kalau bagi aku kayak kayak temen sehari-hari gitu, bukan temen gabut atau temen apa. Pokoknya temen sehari-hari lah. Dan Maksudnya gini, misalnya aku lagi sedih TikTok, aku lagi bahagia TikTok, aku lagi gimana TikTok, semuanya. tapi anehnya sekarang tuh TikTok tuh gini, pengguna TikTok kebanyakan tuh bukan cari kayak dulu-dulu tuh kita cari kawan ya, hiburan, cari kawan. hiburan Oh. gitu. Lah sekarang tuh bukan cari kayak gitu, Berarti- malah kita itu kayaknya kayak cari pamor atau cari sensasi sensasi. gitu kan. Oh. iya cari followers, cari like gitu. Intinya nggak ada yang namanya istilah cari persaudaraan. Persaudaraan. Bukan kayak dulu. Aku kamu tinggal Kalau- main TikTok. Maka dari itu sekarang tuh saya bertanya-tanya gitu.
meskipun sekarang lebih banyak penggunanya itu agak beda dari yang kemarin. Hahaha. TikTok, 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 TikTok. Terus kamu bahas apa? Sekarang tuh intinya kebanyakan tuh orang-orang yang berasa dirinya tuh artis. Iya, betul. Cuek. Hei, artis itu cuma aku aja yang menang. Kebanyakan tuh orang tuh berasa tuh atau menganggap dirinya tuh artis, guys. Jadi tuh Nggak, mereka kalau- terlalu tinggi untuk cara pemikiran, juga cara bertemannya tuh mereka harus cari follower dulu gitu. Lah, followers Ibaratnya dikit. kalau gak ada followers, gak ada teman. Tapi ingat, kalau sudah berteman di TikTok misalkan, kalau sudah follow jangan di-unfollow kalau sudah naik. Anjay salah. Kebanyakan yang memang kayak gitu Iya sekarang. sih, kebanyakan Ya. itu beda banget So, sama iya. aku. Awalnya kita itu setara, lah Kalau dia sekarang naik, naik, kita lah di-unfollow. gua aja yang follow. Anjay. Kan itu anjing. Jadi intinya buat kalian-kalian yang merasa atau pemain senior dari TikTok gitu loh, jangan menganggap diri kalian tuh artis gitu loh, norak deso, kampungan, tahu nggak sih? Berasa kalau dilihat cakep kalian ya. Kita ini memang jelek sih, cuma kan jangan kayak gitulah, kayak sosok artis. Jangan ya, kita, orang. jangan kita yang jelek, cukup aku aja yang jelek. Ya, memang dia jelek dari lahir, guys. Oke. Ya jadi intinya gitu loh guys, kalau buat kalian-kalian cara kalau mau main aplikasi itu tinggal dilihat baiknya aja, buruknya ditinggalkan aja ya guys ya. Dan kalau kalian nggak suka sama orang, jangan suka membuli atau menghujat, langsung aja ketemu sama orangnya, ngomong langsung depan. Tapi kenapa ya kalau kebanyakan orang yang dibully itu yang terkenal? Kenapa ya? Karena Allah tahu gitu, orang yang tertindas pasti akan mendapatkan hidayah. Oke, see you next time, kembali lagi nanti dengan kita Cak Sambol dengan saya Cak Sam. Dan Cak Ibu. Ketemu lagi di episode berikutnya tentang aplikasi yang lainnya. Bye bye.